Dadi wong lanang sing cerdas. Agar boncengan karo bojone bilang, "Pak, ini rumah makan main temen ya." Itu artinya istri ingin makan berdua di rumah makan. Agak kok ada rumah boy. Namanya rajut, enggak ada rumah. Jadi orang lu aja dia. Itu gas. Nah, sampai rumah bojone kesel wong wadone ngeban muat lu perang gitu. Mangan orang betak. Sudah dapat udah masak, orang masak berberas sentong, kabus. Mau saya madang bareng orang bilang. Mulanya dari orang sing cerdas aja medit. Orang medit. Bojo mboten seneng duwe bojo medhit. Dulur mboten seneng duwe dulur medhit. Tangga mboten seneng duwe tangga medhit. Wong medhit wis sengit ari wong medhit. Ora gena-genaan wae. Wong medhit mawon sengit ari wong. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ini bapak-bapak langsung bersih. Bapak berbukan orang ibu. Pengen lebar surga Bu. Alhamdulillah. Ngendikane Kanjeng Nabi kurpatan perkara nek ibu pengen mlebu surga. Idza shallatil mar'atu khamsa. Kalau wanita sholat genap yang 5 waktu. 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholatnya yang benar, sholatnya yang sabar. Karena sholat itu harus ada persyaratan sabar. Allah dahulu dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Karena ibu-ibu biasanya kalau sholat itu keburu-buru. Allahu Akbar. Anaknya ada yang bilang, "Bu, sekarang hari Minggu apa ya?" "Oh, Minggu ya." Ini susah ganggu nih. Saat ruku Minggu ya kudunya masak-masak nang rumah. Ruku juga apa ya? Oh ya, ini juga ayam nang kulkas. Sami Allah liman hamidah. Juga bari cari apa di santen ya di hotel. Kalau sujud Allahu Akbar. Doa sujud belum selesai, anu udah kelapatin nang kulkas. Sholat belum selesai, pikirannya sudah di dapur ini ibu nih. Lah bapak-bapak sholatnya harus khusyuk karena bapak-bapak biasanya sholat itu mengenang yang sudah lewat. Allahu Akbar. Oh ya, kunci ternyata di atas lemari. Oh ya, dompet kenang kana. Oh ya, isin kenang kana. Ini HP nang kana. Ini biasanya bapak-bapak ingat yang sudah terjadi. Kalau ibu-ibu merencanakan yang akan datang. Ini bedanya. Makanya kesabaran dalam sholat penting harus dijaga. Sholat fardu 5 waktu harus genap. Yang kedua, wasomat syahroha, genap puasa Ramadannya. Ini yang kedua. Keduanya sudah biasa buat kita. Dan yang ketiga, wahafidot farjaha, menjaga kehormatannya. Kehormatannya dijaga. Sekarang banyak wanita nilainya murah. Masa itu ngapain pentol awet pentil dosa bukan ini bersaru-saru itu kena bakso awet apem. Allahu Akbar. Ini kelakuan. Kenapa terjadi pembinaan di rumah tangga kurang? Biasakan anak-anak perempuan ikut sholat jamaah, biasakan ikut bersama orang tua dalam aktivitas keagamaan. Ngaji putrinya diajak, silaturahmi putrinya diajak. Kita di rumah khusyuk baca Quran, putrinya diajak bersama. Ini insya Allah. Tapi anak kita ngaji, putrinya dolan, ini oh seorang karuan. Kau di mana aku di sini, bawa keluar dari ini yang penting, menjaga kehormatan. Nah, yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan bekti sama suami. Bapak-bapak mendengar nih,
Bu, urun bakti ke bapak. Urun orang ikhlas hanya boleh jawab lah. Urun, alhamdulillah. Bakti kali wong lanang niku gampang. Kalau bapak mau berangkat, salaman. Jenengan tinggalkan aktivitas, salaman dan berdoa, ya Allah, jagalah tangan suami saya dari hal-hal yang haram. Donglah bu kali salaman. Sebab bapakku lanang gue kadang tangannya gratis. Kadang gemek popo, kadang oh ini gratis. Kalau istrinya yang berdoa sambil salaman dikabulkan dari Gusti Allah, rumah tangga baik-baik saja. Suami jangan dititipkan tetangga, suami jangan dititipkan teman, suami titipkan maring Gusti Allah. Beres apa beres? Mulai ngindang, nek bapak kacau tindak, jenengan mandek boleh aktivitas, salaman, cium tangan. Ya Allah, jagalah tangan suami saya dari hal-hal yang haram. Penting ini. Penting rombotan bu. Wong lanang menurutnya jasa gelawikan gitu. Yang kedua, ya Allah kembalikan suami saya utuh. Ini juga penting. Ini yang kedua, kembalikan suami saya utuh, utuh hatinya, utuh fisiknya, utuh uangnya, orang mampir-mampir kayak ini. Ya Allah, jadikanlah perjalanan suami ini diberkahi. 3 saja. Donga 3 berkawis. Ibu-ibu kalau bapak mau tindak, minta agar suami dijaga tangannya, tidak melakukan hal-hal haram. Minta agar suami selamat pulang dalam keadaan utuh. Yang ketiga, minta perjalanannya diberkahi. Wong lanang niku pinter bu, kadang-kadang ngomongnya rapat, jebule merapat. Ini payah ini, ngomongnya rapat, jebule merapat. Lah ngerti rapat ini berapa? Mulanya penting. Nek bapak arti tindak, jenengan aja masa bodoh, los jangan. Penting. Doakan 3 hal. Tidak melakukan hal haram, kembali dalam keadaan baik-baik saja, perjalanannya diberkahi. Jadi kalau mau salaman karo istri di doa berkah, gue berkah balinya kok sih. Kau kan dulu harus optimis. Nah sekarang kalau bapak pulang, suara motornya tidak apa dok? Suaranya motornya apa? Suara mobilnya apa? Atau kredek kita apa? Nah sama jenengan juga berhenti aktivitas. Goreng tahu, goreng tempe, ngepel, ngumbai, mandek total, mandek. Lagi duduk cepet bangun, lagi tidur cepet bangun, aja pinjaku medok turu. Oh biasanya tuh orang kan ngerti aja orang turu. Nah ini penting. Lagi ngumani ayam, endok berhenti, kalau jenengan tetap ngumani pitik endok, suaminya datang hujan. Bojoku abot endok kalau pitik endok. Katanya itu bahaya betul bu? Bahaya itu. Kalau sudah menganggap istrinya lebih abot endok pitik daripada kehadirannya. Anda harus berpikir kalau suami datang ini adalah doa saya tadi pagi, suami pulang dengan selamat. Suami telah melewati banyak kesulitan, jalan macet, jalan berlubang, permainan bose, usahanya rugi, dagangnya tidak beruntung. Jenengan cepat-cepat berhenti pakai pakaian yang rapi, sedikit nikah. Aja nganggo daster suwe, rambutnya tinggu, baru masak nang lawan kelas ngadep suami punya lampir apa bodoh? Tahu sebut dari lampir. Nah mulanya itu harus dilakukan dengan benar. Berpenampilan yang rapi, menghadap suami, bukakan pintu pertama dengan senyum yang indah. Karena senyuman Anda itulah yang dulu suami kelepok-kelepok, tidak milih yang lain. Sabrikan senyuman itu kali ini. Semua lelah, semua duka, semua persoalan di rumah, di jalan, di kantor hilang melihat senyumnya panjenengan. Allahumma amin. Masih bisa senyum. Orang sebutnya versi pamer busia dari sompong anaknya undun dan tong. Businya dari pameratan.
tetap salim lagi. Kali ini penting, tidak hanya salaman, cium tangan, takzim, menghormati suami. Ngendikane Kanjeng Nabi, wanita yang mencium tangan suaminya seperti mencium hajar aswad. Hawa jahatnya disedot, apa manungan bojone reng aswad temenan. Asli. Cium, setelah itu suruh duduk dengan baik, dicopot helmnya, dipijeti dulunya, dicopot sepatunya, kaos kakinya, diambilkan air minum, kapor, udah setengah jam awan ibu, semuanya sudah siap untuk anda suamiku, arjunaku, sayangku, cintaku. Kata mulut itu Manusia pokoknya betul. Kalau bapak pulang, ini setengah jam tuh. Kalau orang tetap mana juga kayak kamu buat pas banget nih, pas temen gitu loh. jadi orang ngapes temen gitu. Itu karena sapi buat. Larang. Kalau punya istri sebaik itu, duduk bersama, minum bersama, indah, sudah dikasih senyuman, sudah dijuna medang, dipijati, dingilingan, itu kan masih baik suami, betul gak? Suami yang ngomong pakai kalimat yang indah, baca puisi ya boleh, baca apalah yang menyenangkan istri ya boleh, tidak apa-apa. Orang bisa gawe puisi, tiru puisi yang ada. Bila kamu istrinya kan terbang kayak sekali-kali wong lanang nyenengna wong wadon, aja ngongkon tok, aja umai tok. Betul, Bu? Kami gendenan. Ini udah setengah jam belum? Patang bulu itu. Anu dia keone double pakai sih. Bu? Kami gendenan. Ini udah setengah jam belum? Nah, wanita yang genap sholat fardunya, genap puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, berbakti pada suaminya, dikatakan baginya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Baik, saudaraku sekalian, saya ingin matur begini. Saya dikasih rezeki anak banyak, alhamdulillah lemu mawon, sebab ada prinsip dasar. Pertama itu penyelesaian masalah dimulai dari keluarga yang harmonis. Saya hanya ingin matur itu sebenarnya. Ini nggak ngomong kayak ini salam banget tahu. Jadi dimulai dari keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, keluarga yang serba menghormati. Jadi wong lanang sing cerdas. Agar boncengan kalau bojone bilang, Pak ini rumah makan main temen ya. Itu artinya istri ingin makan berdua di rumah makan. Ada kok ada rumah boy. Karena itu ya rajut, nggak ada rumah. Jadi orang aja dia. Itu cerdas. Nah, sampai rumah bojone kesel wong wadon nang bar muat lelu kurang nggih. Mangan orang bletak. Sudah dapat udah masak, orang masak berberas sentong, sentong, habus. Mau saya madang bar orang belum. Mulanya dari orang sing cerdas aja medit. Orang medit. Bojo mboten seneng duwe bojo medhit. Dulur mboten seneng duwe dulur medhit. Tetangga mboten seneng duwe tetangga medhit. Wong medhit beseng nih tadi wong medhit. Ora gena-genan, Mbak. Wong medhit mawon sengit tadi wong. Nah itu yang dicatat ini. Bojo mulane sing roman nyanyo, pokoknya istriku untukmu segalanya, rumah dan apa ngono.
Yang penting saya kontrol penyakitnya apa konnya. Keringat, kolesterol, jantung. Akhirnya itu rumah-rumahnya kurtai kalau jadi panjang halus ya. Saudaraku sekalian, saya ingin untuk peraturan aja di dawak-dawak dosa kok. Kapan-kapan undang maning baik. Nah, untuk keluarga kita, anak-anak kita tadi sudah disampaikan saudaraku Haji Muslim juga bahwa ini memang menghadapi segala sesuatu dalam rumah tangga khususnya perlu adanya sembur dari orang tua. Saya ingin berbagi doa untuk Bapak Ibu semuanya, untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu baik-baik saja. Pertama diawali, berdoalah agar anak-anak diberkahi rezekinya. Jadi pegawai, jadi petani, jadi pedagang, jadi apa saja yang penting berkah. Berkah itu ziyadatul khair, selalu bertambah kalau untuk kebaikan, selalu cukup kalau untuk kebaikan. Itu kunci berkah. Syukur alhamdulillah kalau melimpah, kalau toh tidak yang penting berkah. Yang kedua, berdoalah kepada Allah wahfadz husnahum, jagalah kebaikan mereka. Sekarang kita mengajarkan baikan pada anak-anak, tapi anak-anak keluar dari rumah, di sekolahan, di perantauan, apalagi di kampus dan di mana-mana pergaulannya luar biasa. Kalau kita berdoa kepada Allah, jagalah kebaikan mereka, mereka akan dilindungi langsung oleh Allah. Yang ketiga, wala tadurrukum, jangan kau timpakan bencana kepada mereka. Sekarang banyak jebakan-jebakan untuk anak-anak, apalagi sekarang film sudah bisa sampai di HP sehingga bisa melihat kapan saja. Maka kalau ada itu terjadi, kita berdoa kepada Allah agar anak-anak dilindungi dari kejahatan. Dan yang keempat, doa penting adalah warzuqna birrahum, jadikanlah anak-anak ini rezeki bagi kami, mereka berbakti kepada kami. Ini 4 hal. Jadi monggo biasakan tambahan doa di waktu-waktu sempat untuk mendoakan anak-anak kita. Barangkali perlu dihafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik auladana wahfadz husnahum wala tadurruhum warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah rezeki anak-anak kami, jagalah kebaikan mereka, hindarkanlah mereka dari bencana, jadikanlah mereka itu rezeki buat kami agar mereka berbakti pada kami. Kalau punya anak dikecilkan sampai besar, ini butuh modal dan kesabaran. Bapak-bapak harus bersabar dengan anak-anak kita, karena memang anak-anak ini titipan, bukan semata-mata mereka pasukan, bukan, tapi titipan. Anda menyekolahkan anak sampai sarjana usia 25 tahun, habisnya sampai sarjana 300 juta. Nyambut gawe pertama gue nyumbang biungnya main, kedua gue dandan HP, ketiga gue anu, keempat, kelima, ke-10 gue akan menikah, betul? Habis bojo, bar bojo gajian gue biungnya nopo nggih bojone? Kudu sabar nopo mboten? Wis gede merantau ring minggu hari ini dua anak telu Bali gawa kaleng seblek karo gawa urusan siji. Awe duit 500 manggon kono seminggu. Baline tutune disangoni nang bae masing-masing. Berasnya gawa sekarung, kelapanya segandeng, petenya segandeng, nanti orang umum. Bagi nopo mboten monggo. Harus bersabar. Ini dari orang tua modalnya harus bersabar. Setiap orang tua kalau mau anaknya sukses harus punya stok sabar yang cukup. Kalau tidak punya stok sabar, bablasan ini sedela bubar, mutung. Dan kita harus yakin semua uang yang kita keluarkan untuk anak-anak bernilai amal jariah. Maka sabar dan ikhlas menjadi satu. Orang usah diukur-ukur banyak orang gede nanyong murad dadi wong. Lah dadi apa anak itu dadi wong? Lah dengan apa dibuang apa? Jadi mulanya ini harus sabar dan ikhlas menjadi satu. Jadi itu kuncinya, bersabar dan ikhlas. Ini dua kata yang harus selalu dimiliki oleh tiap orang tua. Itu sebabnya ada doa Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
Maka kunci dalam kehidupan kita adalah kesabaran. Allah membersamai orang sabar. Seberat apapun tugas kita, seberat apapun problem kita, serumit apapun masalah kita, kalau kita bersabar, maka Allah akan memberi kekuatan pada diri kita. Yang kedua, Allah mencintai orang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Setiap orang dicintai pasti sukses. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil dipelihara oleh dulurnya, sabarnya luar biasa. Abah Yakub dibodohi, dirombongi oleh anak-anaknya selama 36 tahun dengan isu Yusuf mati dimakan serigala. Ini kelambine orang suek, darahnya mampu darah kambing. Ini pasti bohong. Tapi Nabi Yakub tidak bisa membuktikan kebohongan anak-anaknya, bersabar 36 tahun. Akhirnya sukses besar. Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, menaklukkan orang-orang yang penyembah berhala pada waktu itu, separuhnya berpindah bertauhid kepada Allah. Ini prestasi luar biasa pada saat itu. Nah, monggo tingkatkan kesabaran, tingkatkan keikhlasan dalam pergerakan, dalam beribadah, dalam berumah tangga. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.